Vano, kenapa kamu sekarang sudah karena pancing? Kamu putus asa, Vano. Putus asa kenapa, Christine? Kan sampai sekarang kamu belum pernah dapat ikan. Ih, kamu kira cuma gara-gara tidak dapat ikan, saya mau putus asa? Vano ini, Christine, tidak ada kata putus asa dalam kamusku. Kenapa, Dan? Sudah pernah lagi orang lihat kamu pancing? Iyo, Vano. Kenapa? Pancingku rusak. Mamaku belum ada uang membelikan ulang. Bukan tidak ada uang, Vano. Kalau mama membelikan kamu pancing, itu namanya buang-buang uang. Daripada mama mau beli pancing, mending beli ikan yang pasti-pasti saja. Beda lah orang punya prinsip, Rifan. Saya tukang mancing ikan, kamu tukang mancing emosinya orang. Tahu-tahu pancing emosinya orang, langsung dapat. Apalagi pancing emosinya yang di sampingmu itu, Vano. Langsung strike. Apa maksudmu bilang begitu, Rifan? Itu kan langsung strike. Ada yang strike ini. Siapa lah, Saya lah. Masa Vano? Sudah kuduga. Mana dan ikannya, Rifan? Kamu kira saya tukang mancing ikan? Strike apa dan Rifan? Aduh, adik kelas ini kayak tidak tahu saja. Strike apa dan Julio? Sudahlah. Saya dengan Rifan ini lagi galau, Pincen. Hah? Galau? Galau kenapa lah, Mama dengan papaku bertengkar lagi, Noel. Aduh, bertengkar gara-gara apa lagi? Bertengkar gara-gara pilkada, Noel. Kok bisa begitu, Rifan? Ada-ada saja Romeo dan Juliet itu. Bisa lah. Kalau papamu ya tidak bisa. Papamu kan cuma Romeo, tidak ada Julietnya. Kalau kamu dan Julio, galau gara-gara apa? Pilkada juga? Iyo, Pincen, semusimnya ini. Kasih tahu orang tuanya kamu orang. Pilkada itu bukan untuk dipertengkarkan. Bicara itu gampang, Noel. Tidak mau bertengkar bagaimana? Mama dengan papaku itu satu rumah, satu kamar, satu ranjang, tapi beda pilihan. Justru itu kenapa pesta demokrasi diadakan, Rifan. Supaya biar orang beda pilihan tidak perlu bertengkar. Tidak semudah itu, Daeng. Papaku maunya pilihannya diikuti mamaku. Begitu juga mamaku maunya pilihannya diikuti papaku. Berarti, Rifan, keluargamu belum keluarga demokrasi. Masih keluarga demonstran. Ikut campur lagi makhluk terkuat di angkasa ini. Tapi betul, Rifan, pilihan tidak perlu dipertengkarkan. Adik kelas, kamu juga jangan dulu ikut campur. Kenapa, Julio? Memangnya demokrasi cuma untuk kakak kelas? Kali ini saya dukung kamu, adik kelas. Hah? Tidak perlu, Noel. Saya bukan kandidat. Yang bilang kamu kandidat siapa, Pincen? Namamu saja masih terdaftar di posyandu sana. Coba lihat. Kamu dua saja sudah bertengkar. Tapi bukan bertengkar gara-gara pilihan, Rifan. Makanya pulang dari sini nanti kasih tahu mama dengan papamu. Jangan bertengkar gara-gara pilihan. Tapi susah, Noel. Dicoba dulu, Julio. Adik kelas dia. Kamu tahu, Noel, mama dengan papaku itu kalau so bicara pilkada, so mulai adu mulut. Habis itu adu gelas, adu piring. Pilkada masih 1 bulan lebih. Piring dengan gelas di rumahku sudah 1 musim lebih yang pecah. Sampai segitunya mama dengan papamu, Rifan. Cuma gara-gara pilkada. Iyo, Noel, antusias sekali dorang. Selesai pilkada nanti, Rifan, kamu satu rumah makan tinggal pakai daun. Kenapa juga papamu itu tidak mau ikut pilihannya mamamu? Kenapa juga mesti papaku yang ikut pilihannya mamaku? Paling dia mau bilang lagi itu, Rifan. Pilihannya perempuan pasti selalu benar. Christine, supaya kamu tahu, kandidat yang satu itu saudaranya papaku. Yang satunya lagi
saudaranya mamaku. Kan ada 3 kandidat. Yang satunya lagi dan saudaranya siapa? Yang satunya lagi tidak ada hubungan saudara. Mau dengan papaku atau dengan mamaku. Ya sudah, mama dengan papamu pilih yang itu saja supaya tidak bertengkar. Gitu aja kok repot. Enak aja. Ada saudara kok mau pilih yang lain. Oh, jadi mama dengan papamu memilih cuma karena ada hubungan keluarga, Rifan? Tidak boleh begitu. Tidak objektif namanya. Tapi kalau keluarganya Torang yang menang, Vano, Torang sebagai keluarga pasti terjamin. Sorry, Lae. Kayaknya kali ini saya tidak setuju sama kamu. Kenapa begitu kamu, Noel? Begini, Lae. Dengar sini. Torang itu memilih pemimpin bukan cuma untuk torang, tapi untuk kepentingan semua orang. Jadi, jangan memilih cuma karena ada hubungan keluarga. Betul, Vano bilang. Tidak objektif itu. Apalagi memilih cuma karena dikasih uang dari kandidat. Tidak boleh itu, Rifan. Kalau dikasih, kan torang tidak minta. Tetap tidak boleh. Itu sama saja kamu menjual masa depan daerah, Rifan. Kalau dia kasih uang tapi kepemimpinannya juga bagus, bagaimana? Tidak mungkin, Rifan. Orang kalau punya kepemimpinan yang bagus, dia tidak akan berjuang dengan cara-cara yang salah. Memangnya salah bagi-bagi uang? Salah sekali itu, Rifan. Itu namanya money politik. Saya kasih tahu semua yang dilarang dalam berkampanye. Yang pertama tadi, money politik. Yang kedua, politik identitas. Yang ketiga, kampanye tidak boleh di tempat-tempat ibadah. Berikut, kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas atau anggaran pemerintah. Yang terakhir, kampanye tidak boleh melakukan pawai, mau itu berjalan kaki atau berkendaraan. Kalau itu dilakukan, berarti melanggar undang-undang. Ada satu yang kamu lupa, Vano. Apa itu, Julio? Kampanye tidak boleh melibatkan anak-anak. Ada juga, Julio. Dari mana kamu tahu itu? Kamu tidak tahu, Pincen. Omku masuk PTPS, anggota Panwas itu. Panwas? Panwas itu apa lagi? Panitia pengawas pemilu di desa dengan kelurahan. Di atasnya lagi, Pincen, ada Bawaslu, Badan Pengawas Pemilihan Umum. Pengawas? Berarti mengawasi. Siapa yang diawasi, Vano? Semuanya, Pincen. Dari kandidat, tim sukses, sampai DPT, semuanya diawasi. Jangan sampai ada yang melanggar aturan-aturan tadi. Vano, tantaku kan PNS. Kenapa dan tidak boleh kampanye? Padahal kan tantaku juga termasuk DPT. PNS itu kan sekarang disebut ASN, Christine, aparatur sipil negara. Karena dorang disebut aparatur negara, Christine, jadi dorang harus netral. Bukan cuma ASN, Christine, TNI Polri juga. Christine, tantamu itu cuma tidak boleh kampanye. Tapi omku yang polisi dengan tentara sampai hari ini, detik ini, belum pernah masuk bilik suara bacoblos. Jadi, supaya pilkadanya torang aman, damai, jangan dilanggar aturan-aturannya tadi. Setuju? Setuju, Vano. Bagus.